Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Isram. Pada kesempatan ini kita akan berbagi ilmu, berbagi pengetahuan tentang seputar dunia hukum. Tentunya saya sangat senang, bahagia, bergembira dapat berbagi ilmu, berbagi pengetahuan secara gratis dengan teman-teman, Bapak Ibu sekalian, dan semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini dapat bermanfaat, dapat menambah referensi hukum saudara-saudara semua, menambah khazanah keilmuan tentang hukum Bapak Ibu sekalian. Baik, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang perselingkuhan, ya. Perselingkuhan, apa sih perselingkuhan itu? Apa sih perzinahan itu? Perselingkuhan dan perzinahan itu merupakan suatu peristiwa atau perbuatan yang tidak bisa dipisahkan. Ketika orang telah melakukan perselingkuhan, maka biasanya ujung-ujungnya akan melakukan perzinahan. Nah, kalau timbul pertanyaan seperti ini, dapatkah seseorang yang melakukan perselingkuhan dipidana? Baik, kita akan bahas. Apa sih selingkuh itu? Selingkuh menurut pandangan umum, suatu aktivitas atau perbuatan yang tidak jujur terhadap pacar, istri, suami, atau pasangannya. Atau istilahnya suatu perbuatan yang melanggar komitmen kesetiaan, itu perselingkuhan. Lalu apa itu perzinahan? Perzinahan adalah suatu hubungan atau suatu peristiwa yang dilarang yang dilakukan antara seseorang atau lebih yang bukan pasangannya secara sah, melakukan suatu perbuatan tanpa ada ikatan hubungan suami istri, itu perzinahan, ya. Terus kemudian, dapatkah seseorang yang telah melakukan perselingkuhan dipidana? Jadi suatu perbuatan perselingkuhan tanpa melakukan hubungan perzinahan tidak dapat dipidana. Kalau hanya sekedar SMS, telepon-teleponan, chatting di sosmed, terus kemudian jalan-jalan, ketemuan, itu tidak dapat dipidana. Lain halnya ketika dia selingkuh lalu kemudian melakukan hubungan perzinahan, nah itu yang dapat dipidana. Ya, jelas, aturannya jelas, ada undang-undangnya, ada hukumnya. Nah, dalam KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, ya, di dalam pasal 1, pasal 284 ayat 1, di sini saya bacakan, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan. Ya. Nih, ayat 1. Seorang laki-laki yang telah kawin yang melakukan muka, overspell atau zina, padahal diketahui bahwa pasal 27 BW berlaku baginya. Demikian juga seorang perempuan, ya. Seorang perempuan yang telah kawin melakukan muka atau zina. Mereka diancam. Ancaman pidananya jelas. Paling lama 9 bulan. Ini bukan bahasa saya ya, tapi ini bahasa undang-undang. Jadi ketika orang melakukan perzinahan, melakukan perselingkuhan, lalu kemudian melakukan perzinahan, maka dapat dipidana. Kalau hanya sekedar selingkuh tanpa melakukan suatu perzinahan, itu tidak dipidana, ya. Terus kemudian kita lanjut. Nah, mengenai pasal perzinahan ini, ya, ini merupakan
pasalnya pasal delik aduan. Ini perlu teman-teman, Bapak Ibu sekalian pahami ya. Pasal perzinahan ini merupakan delik aduan. Umpama contoh, saya kasih contoh, A dan B adalah suami istri. Lalu kemudian A selingkuh dengan si C, lalu melakukan hubungan perzinahan. Maka yang berhak untuk membuat laporan ke polisian adalah si B, suami atau istri. Orang yang merasa dirugikan secara langsung, yang berhak untuk buat laporan, bukan tetangga, bukan saudara, kerabat, atau siapapun yang menyaksikan, melihat. Nah, seperti itu. Jadi orang yang melakukan perselingkuhan, maka yang buat laporan atau yang berhak untuk membuat laporan, entah itu suami atau istri, pasangannya sendiri, bukan orang lain. Karena ini adalah deliknya delik aduan. Nah, terus kemudian seumpama laporan tersebut sudah ditindaklanjuti, maka delik aduan itu dapat dicabut kembali. Bisa dicabut. Siapa yang mencabut? Ialah orang yang membuat laporan tadi. Bukan tetangga, keluarga, saudara, tapi orang yang membuat laporan tersebut. Ketika laporan tersebut sudah dicabut, maka proses hukum terhadap orang yang dilaporkan berhenti atau akan dihentikan. Seperti itu. Nah, masih delik aduan. Delik aduan ini terkait masalah perzinahan, ini ada masa daluarsanya. Kadaluarsanya. Umpama hari ini atau malam ini telah dilakukan penggerebekan, tertangkap basah oleh suami atau istri, maka hari ini atau sampai 6 bulan ke depan, yang bersangkutan atau pihak yang dirugikan, suami atau istri, pasangannya, itu harus membuat laporan kepolisian. Lewat dari 6 bulan, 7 bulan kemudian atau 8 bulan, dia tidak bisa buat laporan lagi. Karena apa? Masa tenggangnya sudah habis, masa daluarsanya. Jadi tidak akan diproses. Jadi prosesnya atau jangkanya itu 6 bulan. Ya, 6 bulan setelah peristiwa itu diketahui. Nah, tapi bila mana pelaku atau peristiwanya berada di luar negeri, maka itu daluarsanya berlaku sampai 9 bulan. Nah, 9 bulan. Jangan lewat dari 9 bulan baru buat laporan. Itu tidak akan diterima, tidak akan diproses, karena menurut hukum ya semua ada aturannya. Jadi seperti itu. Ya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa selingkuh tanpa ada zina atau persetubuhan tidak dapat diproses. Ya. Selingkuh tanpa adanya perbuatan zina maka tidak akan diproses. Tidak diproses. Itu. Jadi semoga video ini dapat bermanfaat, dapat menambah referensi hukum saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan, dapat mengisi kolom komentar. Kita akan diskusikan di sana. Tapi jangan juga dijadikan sebagai pedoman bahwasanya wah, selingkuh kalau hanya sebatas selingkuh atau sekedar selingkuh tanpa melakukan hubungan zina kita tidak dapat dipidana. Enggak, saya enggak menganjurkan seperti itu ya.
Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.